Shalom semuanya. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena oleh anugerahnya, bukan karena kuat gagah kita boleh bersama-sama ada di tempat ini, berkumpul di tempat ini. Satu kerinduan kita, kalau kita mau ketemu Yesus, katakan saya mau ketemu Yesus. Saya harus ketemu Yesus. Haleluya. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita datang ke dalam hadirat-Nya. Kita naikkan ucapan syukur kita. Sudahkah kita mengucap syukur pagi hari ini? Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan untuk kebaikannya bagi kehidupan kita, untuk kasih setianya yang tidak pernah habis dalam hidup kita, untuk penyertaannya yang begitu sempurna atas kita. Ucapkan syukurmu. Bahkan di saat hatimu tidak memungkinkan untuk mengucap syukur, terus ucapkanlah syukur. Sekalipun keadaanmu seakan-akan berat untuk mengucap syukur, ucapkanlah syukurmu. Itulah korban syukurmu. Sekalipun hati, mulut kita berat untuk mengucap syukur karena banyak tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, namun teruslah mengucap syukur. Sebab dengan kita mengucap syukur, itu tanda kita setuju akan perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Katakan ucapan syukurmu, katakan dengan bersuara, minimal sampai telinga kita mendengar. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Bahkan dalam saat terburuk sekalipun Engkau menyertai kami. Sebab Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kami mengucap syukur untuk perbuatan-Mu yang dahsyat, untuk perbuatan tangan-tangan-Mu yang begitu gagah perkasa. Allah pembela kami. Di dalam-Mu kami tenang Tuhan. Sungguh dahsyat, dahsyat, dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Terselang di pikiranmu
Haleluya, Yesus katakan, ku sembah. Haleluya. Ya Tuhan, Kau tetap Allah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah di hidup kami ya Yesus. Sungguh tiada yang lain, tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Ini kami Tuhan, segenap keberadaan kami ya Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tubuh, jiwa, roh kami, biar Engkau sendiri yang berotoritas dalam hidup kami. Engkau Allah yang berdaulat atas kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap biarlah ciptaannya
Yesus Tuhan. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesusku mulia. Yesusku perkasa. Haleluya. 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 Engkau Raja. Engkau Tuhan kami. Penguasa alam semesta. Penguasa dalam kehidupan kami. Biar semua yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Di tempat ini ada sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Engkau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan tinggi. Kami percaya Tuhan Yesus, suasana surgawi terjadi atas tempat ini. Oh Tuhan, berkat-berkat surgawi terlepas atas tempat ini pagi hari ini. Ada kuasa yang kami rasakan Tuhan Yesus. Oh kami percaya Tuhan Yesus, berkat-berkat surgawi tercurah di tempat ini. Kelepasan terjadi, pemulihan terjadi. Oh kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan katakan bersama-sama saya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Sekalipun keadaan saat-saat ini mulai membuat kita khawatir, membuat kita cemas, namun kita percaya kita aman dalam Tuhan, amin. Tenang dalam Tuhan, amin. Biar bumi berlalu, tapi janji Tuhan ya dan amin. Pasti terjadi dalam kehidupan kita, amin. Katakan pasti terjadi. Haleluya. Biar bumi akan berlalu lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Biar bumi
cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus, aku cinta, antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Amin, haleluya. Hanya Yesus, kekasihku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Amin, amin, baik. Haleluya. Ya Allahku, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasih. Shalala. Amin. Aku cinta Yesus. Haleluya. Hanya cinta saya. Shalalalala. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Haleluya. Seberapa banyak di sini yang mengasihi Tuhan, angkat tanganmu. Sambil katakan, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Aku mau lebih lagi dalam Engkau, Tuhan. Silakan duduk dan kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Kita izinkan untuk Tuhan, untuk Roh Kudus membajak tanah hati kita menjadi tanah hati yang subur, di mana benih kebenaran firman Tuhan boleh tertanam dalam hidup kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, sumber pengharapanku. Pertolonganmu begitu ajaib, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang akan menaburkan sabda kebenaran firman Tuhan. Di saat aku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah tak sanggup lagi isi ke Mu begitu mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan kami datangnya daripada Engkau, pencipta langit dan bumi. Meskipun kondisi saat ini dunia semakin jahat, tetapi kami tetap tenang karena Engkau adalah gunung batuku. Kami tetap tenang karena Engkau adalah benteng kekuatanku. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau, yang sangat mengasihi hidup kami, yang rela mati untuk kami, menebus dosa kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan sebagai juru selamat kami, yang mengangkat kami dari dosa-dosa kami dan diangkat menjadi anak-Mu ya Abaku ya Bapakku. Dan saat ini biarlah Engkau terus berhadirat di tempat ini, biarlah Engkau terus melawat kami. Kami terus rindu Engkau peluk kami Tuhan, kami terus rindu Engkau kasihi kami. Karena di dalam Engkau perlindungan kami aman dan tenang. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan urapan yang ilahi, sehingga setiap isi hati-Mu tertanam di hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, Engkau memberikan kami hati sebagai hamba, telinga sebagai murid, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama saya kata amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya ganti. Puji nama Tuhan, apa kabar? Shalom. Haleluya. Kita pada pagi hari ini mengucap syukur kepada Tuhan. Karena pada pagi hari ini kita bisa beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini ada saudara kita yang baru, yaitu saudara Wening. Betul? Ya, selamat datang di gereja Tuhan. Panjenengan orang Solo, orang Semarang, orang luar Jawa, orang Jogja, berarti masih bisa bahasa Jawa toh? Sakit nggih? Nah, puji nama Tuhan. Saudara bukan orang lain, saudara adalah
panjenengan adalah keluarga di tempat ini. Puji nama Tuhan. Selamat datang Mbak Wening. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini mari kita akan tetap belajar dalam tema bulan ini, yaitu tenang di dalam Tuhan. Kita akan membaca ayat kita di Mazmur pasal 62 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal 62 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, atau kita langsung aja lanjut di Mazmur pasal 62 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Bisa dimunculkan? Ya. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan sebagai ayat nats kita di bulan ini, tenang di dalam Tuhan. Ayat yang kedua, 3, 4. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah. Yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya sampaikan di minggu pertama, bahwa Mazmur pasal 62 ini berbicara tentang ketika Daud sedang dikejar-kejar oleh Absalom anaknya. Dia mau untuk mendapatkan kekuasaan dari ayahnya sendiri. Tetapi dalam kondisi pada saat itu, dalam kondisi pelariannya, Daud tetap tenang. Karena dia tahu bahwa yang dia sembah adalah Tuhan yang merupakan gunung batu dan kota benteng. Sehingga ketika dia memiliki ketenangan itu, dia tahu bahwa pertolongan Tuhan hanya didapat di dalam dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, si Daud ini tahu bahwa hidupnya kalau nggak dekat dengan Tuhan, hatinya pasti akan khawatir. Ketika dia tidak dekat dengan Tuhan, dia akan merasa bahwa hidupnya tidak tenang. Tetapi ketika dia dekat dengan Tuhan, dia ada mendapatkan ketenangan. Dan pada pagi hari ini kalau kita tarik dalam perjanjian baru, saya ambil contoh dari seorang Paulus. Kita akan membaca Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-21 sampai dengan 25. Mas Paul bisa ditampilkan. Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-21 sampai dengan 25. Ini kisah tentang si Paulus ketika dia harus dihukum pergi ke Roma. Dia bukan pada saat itu dia statusnya narapidana, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia menginjil, orang Yahudi tidak senang sehingga mereka menghasut, dan akhirnya Paulus harus dihukum. Dan dihukumnya tidak di daerah situ saja, tetapi dia harus pergi ke Roma. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saya akan sedikit sharing tentang hal ini Bapak Ibu Saudara. Paulus ketika itu sedang dalam posisi atau status narapidana. Dia dihukum ke Roma. Akhirnya dalam perjalanan 110 km ini Paulus bilang, jangan pergi dulu loh kepada Julius. Julius adalah kepala perwira pada saat itu yang membawa narapidana. Ada beberapa ratus narapidana yang akan dihukum. Dan pada saat itu dia bilang kepada Paulus, Paulus bilang kepada Julius, Bapak jangan dulu ke sana karena kondisinya nggak baik.
Karena beberapa kali ketika mereka berlayar, angin ribut datang terus. Tetapi seorang Julius, ada seorang kepala penjara tersebut yang membawa para narapidana tersebut, dia pasti akan lebih percaya kepada jurumudi. Betul? Dia akan percaya kepada jurumudi daripada kepada narapidana. Karena dia tahu, seorang jurumudi tahu kondisi laut tersebut. Akhirnya tetap mereka berlayar. Ketika mereka berlayar, anginnya semakin besar, badainya semakin besar. Firman Tuhan katakan mereka nggak tahu itu siang dan malam itu. Selama 14 hari mereka diombang-ambingkan di laut. Dan mereka sangat ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka nggak makan karena semuanya untuk mengalihkan, mengurangi bebannya, beratnya dibuang ke laut. Tetapi seorang Rasul Paulus, dia berdiri di hadapan orang-orang banyak tersebut dan berkata, bertabah hatilah, karena di semua yang ada di kapal ini tidak akan binasa kecuali kapal ini. Seorang yang diurapi Tuhan, ketika dia berkata seperti itu, pasti terjadi. Kita akan belajar beberapa hal untuk melihat bagaimana Paulus dia tetap tenang ketika menghadapi badai tersebut. Klik yang pertama. Tetap bertabah hati. Di ayat yang ke-22, dalam bahasa Yunani dikatakan bahwa supaya kalian jangan kehilangan semangat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika belajar tentang hal ini, orang yang tabah hati itu orang yang harus bersemangat. Karena ketika saya baca artikel Bapak Ibu Saudara di Kompasiana, dikatakan bahwa penyakit yang paling mematikan adalah kehilangan semangat. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seseorang yang kehilangan semangat pastinya dia akan hidupnya ngelokro. Betul? Gak punya gairah untuk hidup. Dan itu merupakan penyakit penyakit yang paling mematikan. Jadi orang yang gak punya semangat itu adalah orang memiliki penyakit yang sangat menyakitkan. Beberapa waktu yang lalu di tempat ini Bapak Ibu Saudara mungkin ingat ada jemaat kanker payudara stadium 4. Rumahnya di belakang. Kalau sudah kanker stadium 4 itu waktunya paling lama 6 bulan. Tetapi karena ibu tersebut punya semangat, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya kunjungan ke sana, dia sharing ke sana, saya sharing cerita, dia memiliki kekuatan, yaitu dia punya semangat untuk hidup. Dan dia back to Bible. Makanannya back to Bible. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Kejadian pasal yang pertama, manusia yang pertama itu makanannya adalah biji-bijian dan sayur maupun buah-buahan. Yang dilakukan itu, dan yang terjadi adalah dia bertahan sekitar 2 tahun meskipun akhirnya dipanggil Tuhan. Tetapi kalau kita belajar hal ini, bahwa semangat hidupnya itu memperpanjang usianya. Ini pun terjadi ketika orang-orang pada saat itu mereka ketakutan. Paulus berdiri di hadapan mereka dan berkata, bertabah hatilah, semangatlah. Aplikasinya dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ketika hidup kita sedang menghadapi pergumulan yang saat ini kita hadapi, enggak hanya di kota Solo, enggak hanya di kota di Indonesia, tetapi di seluruh dunia kita sedang menghadapi satu virus yang gampang mati. Betul tak? Virus corona COVID-19 itu hanya mati dengan sabun, tetapi seluruh manusia takut. Betul? Betul?
Lucu ya, virusnya kalau kita cuci tangan itu akan mati. Tetapi itu mengguncangkan dunia. Dan ini membuat banyak orang ketakutan. Hari ini firman Tuhan, saya berdoa untuk saudara, untuk menjadi rema dalam hidup saudara, bahwa bertabah hatilah, tetap semangat. Kalau Bapak Ibu Saudara juga membaca koran beberapa waktu yang lalu di Surabaya katanya zona hitam, betul? Ada ibu-ibu berusia 93 tahun positif tetapi sehat. Itu kemurahan Tuhan. Kenapa? Dokter itu katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat firman Tuhan yang ngomong, orang lain yang berkata, tetapi firman Tuhan yang berkata. Betul? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ketika saudara sedang mengalami pergumulan, jangan jatuh atau jangan takut dengan pergumulannya. Tetap bertabah hati, tetap semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan yang akan membuka jawaban, membuka pintu-pintu mujizat bagi saudara semua. Paulus pada saat itu berkata, "Hai anak-anakku, teman-temanku, tabah hatimu, tabahlah, tetap mau semangat, karena semuanya akan hidup kecuali yang terhempas adalah kapal ini." Yang pertama kita belajar, kita tetap harus bertabah hati, tetap semangat. Amin. Katakan, aku tetap semangat. Aku tetap semangat karena Kristus ada dalam hidupku. Poin yang kedua, mengapa demikian? Ayat selanjutnya, ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat 24. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Jangan pindah dulu Mas Paul. Dia berkata, jangan takut Paulus, karena kondisi saat itu menakutkan saudara. Badai yang menghempas kapal itu sehingga mereka ketakutan. Tetapi Paulus memberi kekuatan, bahwa dia berkata, ada malaikat surga, ada malaikat dari Allahku yang aku sembah, berdiri di hadapanku dan berkata, jangan takut Paulus. Dalam kondisi kehidupan hari ini firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya, jangan takut. Jangan takut. Kondisi yang memprihatinkan. Kita dengar berita-berita di dunia, berita-berita negatif, betul? Kita kalau mendengarkan radio, melihat televisi, media online, beritanya apa? Beritanya menakutkan. Tetapi ketika saudara membaca firman Tuhan, beritanya adalah berita sukacita, beritanya adalah berita damai sejahtera, beritanya adalah berita kebaikan untuk kita. Amin. Jadi kita terus mendengarkan firman Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan, karena ini berisi janji-janji Tuhan. Dan tidak hanya janji Tuhan, janjinya pasti tergenapi dalam hidup kita. Katakan amin. Jangan takut, karena engkau menghadap kaisar. Apa yang terjadi saudara? Karena ada maksud Tuhan kepada Paulus, untuk Paulus menghadap kaisar. Statusnya narapidana apa pendeta? Iya, statusnya narapidana, tetapi dia punya tanggung jawab. Ada perintah daripada Tuhan untuk dia menghadap kaisar. Dan apa yang terjadi ketika dia disuruh Tuhan, ada karunia dari Allah. Dan ketika Paulus ada di tempat itu, dia jadi berkat loh saudara. Semua yang ada di kapal itu selamat. Saudara perhatikan,
ketika saudara ada dalam lingkungan komunitas, saudara pasti adalah seorang yang dilihat atau menjadi satu figur bagi komunitas tersebut. Betul? Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, saya ini berkedudukan, saya itu bertempat tinggal di RT 2 RW yang ke-6. RT sini adalah RT 1 RW 9. Saya enggak nyangka karena beberapa waktu yang lalu dipilih jadi RT, Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong, yang pertama, Pak, saya ini bukan warga sini. Jadi nggak mungkin saya jadi ketua RT di sini. Ya sudah Pak Musi, kalau gitu jadi bendara. Pak, di sini tuh banyak orang. Jadi jangan saya, banyak orang yang lain. Salah satu. Saya yakin saudara juga mengalami hal itu. Artinya orang percaya itu pasti akan dilihat dan diperhatikan. Amin. Ada dilihat dan diperhatikan. Kalau seorang percaya atau anak Tuhan berlaku yang negatif, pikirannya pasti negatif. Saya tidak menjelekkan pendeta, tetapi ini terjadi. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman di Info Sukoharjo. Anak namanya ini, nama bapak adalah ini, pekerjaan pendeta, alamat ini, melaporkan anaknya yang hilang, nama ini, kabur dari rumah jam 1 malam. Rame loh saudara, di media sosial rame banget. Kenapa? Statusnya apa? Pendeta. Nah saudara kasih dalam Tuhan, bagi orang percaya, kita jangan menjadi batu sandungan, tetapi jadilah berkat bagi banyak orang. Paulus jadi berkat ketika dia hadir ada di kapal itu, seluruh kapalnya selamat. Karena apa? Di firman Tuhan katakan, karena engkau ada bersama-sama dengan engkau. Semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau. Jadi adanya Paulus itu menyelamatkan ada sekitar 200 narapidana yang ada di kapal tersebut. Amin. Kenapa? Pertanyaannya loh, kenapa Pak Pendeta? Karena Tuhan beserta dengan dia. Tuhan beserta dengan kita. Dengan pergumulan aplikasi dalam hidup kita, dengan pergumulan yang saat ini kita hadapi, saudara, yakinlah, percayalah imanmu bahwa dia ada bersama engkau, menuntun engkau, menggendong engkau, memeluk engkau kemanapun engkau berada. Hari-hari ini, ayo saya ajak saudara untuk terus dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena dunia semakin jahat. Ada janji Tuhan, Tuhan beserta kita. Bukan kita beserta Tuhan, tapi Tuhan yang beserta kita, menjaga kita, melindungi kita, memeluk kita, memproteksi hidup kita. Amin. Penutup yang terakhir. Klik. Klik sebelumnya Mas. Jangan takut, dikatakan bahwa berhentilah merasa takut. Jadi saya tambahkan sedikit, berhentilah takut. Jadi tidak boleh sama sekali takut. Badainya besar, anginnya besar, airnya masuk ke kapal, tapi firman Tuhan katakan berhentilah takut. Janganlah takut. Janganlah takut. Yang terakhir, rencana terbaik untuk bertahan di tengah badai adalah persiapan. Seorang
naik kapal atau jurumudi dan seluruh orang-orang ada di situ ketika dia mau berangkat, dia akan persiapan. Harus, karena ada persiapan. Tidak satu pun nelayan berpengalaman atau kapten kapal bertanggung jawab akan melintasi lautan terbuka tanpa memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang peralatan kapal, tanpa memastikan segala sesuatunya bekerja dengan sebaik-baiknya. Seorang nelayan atau seorang kapten ketika dia mau berlayar, dia akan persiapkan kapal tersebut dengan baik. Sedikit pun ada yang rusak, segera diperbaiki. Seperfect mungkin untuk ketika mereka akan berlayar. Selanjutnya, tidak ada seorang pun yang mengalami karam kapal, tetapi realitasnya yang terjadi bukan hanya lautan terbuka, tetapi dalam kehidupan kita. Untuk menghadapi badai, tabah hati, jangan kehilangan semangat, karena Tuhan beserta dengan anak-anaknya. Kita harus persiapan, harus. Dengan kondisi saat ini, protokol kesehatan harus dilaksanakan, bagian kita. Semaksimal mungkin laksanakan, tetapi satu yang tidak boleh dilupakan, buat Tuhan sendiri yang menolong kita, menjaga kita, memproteksi kita. Darahnya yang kudus sudah menyucikan kita. Percayai, imani bahwa Tuhan Yesus beserta kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ku tak akan menyerah walau apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku percaya kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan dengan iman kita, kita akan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jika pada saat-saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan kehidupan, firman Tuhan mengingatkan kita, dan saya berdoa biarlah poin-poin firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita, bahwa kita terus harus bertabah hati. Jangan kendor semangatmu. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Kita ini adalah anak-anaknya, anak-anak yang dipilih Tuhan sebagai ahli warisnya. Percayalah bahwa Tuhan memberikan kuasa untuk kita dapat melalui setiap pergumulan permasalahan kita. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Haleluya Yesus. Semua
semua yang ku bisa, Amin. tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sebagai hamba Tuhan, aku berdiri di hadapan-Mu Tuhan, berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini. Biarlah kasih-Mu terus melingkupi kami semua, kuasa-Mu melingkupi kami semua. Dalam kondisi yang tidak baik hari ini, kami mendengar berita-berita yang negatif, tetapi melalui firman Tuhan kami dikuatkan bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini biarlah penyertaan Tuhan, proteksi Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga segala yang tidak baik, segala yang tidak benar berlalu, karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami percaya pulang dari tempat ini sesuatu terjadi, mujizat terjadi bagi kami semua, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, diberkati, amin. Tenang dalam perlindungan Tuhan. Nasihat Paulus untuk kita tetap bertabah hati, sebab Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan sudah kita dengarkan, dan biarlah menjadi rema, menjadi pelita dalam kehidupan kita, dan pasti terjadi dalam kehidupan kita, amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Katakan buat kiri kanannya, firman Tuhan pasti terjadi buat kita. Puji nama Tuhan. Kita persiapkan persembahan yang terbaik. Kepada petugas persembahan saya persilahkan. Tiada ragu lagi Tuhan. Tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu perlu sebelum ku menyatakan
Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Kau memberkati setiap tangan yang memberi Tuhan Yesus untuk pekerjaan-Mu Tuhan Yesus tempat ini. Biarlah Tuhan jiwa-jiwa diselamatkan Bapa. Biarlah persembahan kami berikan Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa, kiranya Kau terus menyertai kami. Kiranya Roh Kudus-Mu terus Tuhan Yesus ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Menuntun langkah hidup kami Bapa, sampai karakter kami serupa seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap kami undang untuk ibadah-ibadah dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan di gereja kita di GBS Petoran. Dan untuk bulan ini sebagai minggu terakhir di bulan Juli, besok minggu pertama di bulan Agustus, bersama-sama kita bersemangat, siapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus, perjamuan suci, dan terus berdoa supaya virus corona segera hempas. Amin ya. Segera pergi dan tetap selalu jaga kesehatan. Kayak tarik-tarik ini ya saya, rajin cuci tangan, jaga kebersihan. Terus berdoa supaya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darahnya sehingga kita dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Dan saya undang untuk hari Minggu untuk dalam ibadah raya jam 9 sampai dengan selesai di tempat ini. Ibadah hari Kamis jam 6 sampai dengan selesai di tempat ini juga ibadah tengah minggu. Ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5:30 sampai dengan selesai. Buat anak-anak muda, saya persilahkan untuk mengikuti dan terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi pemuda-pemuda yang kuat sebagai tulang punggung gereja, kokoh, kuat, dan takut akan Tuhan. Untuk ibadah anak, Joyce Kid jam sama seperti ibadah raya jam 9 pagi. Dan untuk ibadah, doa intim pribadi sebelum ibadah raya dimulai, ada doa intim pribadi dan doa pagi jam 4:30 hari Selasa sampai dengan Sabtu di tempat ini. Puji nama Tuhan. Ada tambahan? Oh, musik? Ya. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Minggu besok merupakan perjamuan kudus dan kita memasuki tema yang baru yaitu bebas dari rasa khawatir. Dari tema bulan Agustus adalah bebas dari rasa khawatir. Mari kita siapkan hati kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
perluas daerahku. Imani Bapak Ibu Saudara, percayailah. Dan kiranya Haleluya, bahwa Tuhan memproteksi kehidupannya menyertai aku dan Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. dan Allah mengabulkan segala doaku. Dan Allah mengabulkan segala doa-doaku. Sekali lagi, dan Allah mengabulkan permohonanku. Dan Allah mengabulkan segala permohonanku. Kami bersyukur di akhir ibadah ini Tuhan, Engkau melawat kami semua dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan pagi hari ini sebelum kami tutup, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini beribadah di rumah. Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat yang sama dengan kami. Terima kasih Bapakku. Kami juga berdoa untuk ucapan syukur kami untuk Mbak Daliam yang sudah sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang lain, Engkau memberkati satu persatu. Terima kasih Bapakku, terima kasih ya Tuhanku. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa persekutuan Kristus dalam kehidupanmu. Diberkati hidup nikahmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati mata pencarianmu. Kau menjadi orang yang diberkati dan sangat diberkati Tuhan. Tangan yang kau kerjakan diberkati Tuhan, kaki yang kau injak diberkati Tuhan, dan kau jadi berkat dimanapun engkau berada. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Sebelum pulang kita mau berdoa bersama ya. Ini ada yang berulang tahun.